Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk mengkaji kitab Uqudul Jen. Mudah-mudahan yang di rumah dimanapun berada bisa menyimak kajian ini dengan seksama dan sampai akhir nanti. Sebelumnya, supaya lebih berkah lagi untuk kajian pada sore ini, marilah kita bertawasul sejenak kepada baginda Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini, kemudian para guru-guru, khususnya guru saya pribadi. Waladiniyah ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram susan ila musannif hadal kitab Syekh Nawawi al-Bantanus masyayikhina Haji Ahmad Faqih bin Haji Janan Mustafa bin Mabaq Haji Ahmad Jajulin wa nafa'ana bi ulumihi wa tirkatihi bidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru 'ala ni'amillah. Puji syukur selayaknya kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, qudwah kita, uswah kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah terlimpah kepada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'at, sampai kita semua umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma beliau nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita menginjak kajian season berikutnya, yaitu pasal yang kedua dalam kitab ini, ya, menjelaskan tentang al-faslus tsani fi huquqiz zauji al-wajibati 'ala zaujati, yaitu hak-hak seorang suami yang wajib terhadap istrinya. Dengan tema ini maka tidak lepas daripada dauhan Allah, sabda Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah menegaskan, menjelaskan di dalam ayat ini tentang hebatnya seorang lelaki atau pada umumnya para kaum lelaki. Di sini dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwasanya kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, yaitu kaum laki-laki dan kepada kaum wanita. Dan karena mereka lelaki telah menafkahkan sebagian harta mereka, wa bima anfaqu min amwalihim, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala bima hafizallah, Allah telah memelihara mereka. Wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kamu khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka lelaki sesungguhnya harus menguasai dan mengurusi semua keperluan istrinya dan keperluan keluarganya. Ini adalah tanggung jawab daripada suaminya, termasuk di dalam mendidik akhlak istrinya, mendidik akhlak anak-anaknya, semuanya ini adalah tanggung jawab daripada suaminya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita. Karena Allah karena di dalam melangsungkan pernikahan, ya, kaum lelaki memberikan mahar, memberikan mas kawin kepada calon istrinya. Ini adalah pembuktian bahwa seorang lelaki, seorang suami ini di atas derajatnya daripada kaum istri. Ada beberapa hal yang membedakan kok bisa kaum laki-laki ini melebihi daripada kaum wanita. Yang pertama, dari segi hakikat, dari segi realitas. Di dalam beberapa yang real, yang terjadi, yang nyata di kehidupan ini, lelaki ini di atas segalanya daripada kaum wanita. Yang pertama adalah tentang kecerdasan akal. Ya. Kecerdasan akal dan intelektualitasnya. Kaum lelaki ini bisa melebihi kaum perempuan. Ini survei membuktikan. Jadi ini survei yang membuktikan bahwasannya mungkin di dunia ini kebanyakan kaum laki-laki yang betul-betul dari segi intelektualitasnya yang lebih banyak, yang lebih hebat dibandingkan kaum perempuan. Bukan kaum perempuan tidak ada, tetapi mayoritas ini menangkan mayoritas lelaki yang ada di atas level. Kemudian yang kedua, buktinya lelaki dilebihkan oleh Allah dari kaum perempuan adalah kaum laki-laki ini lebih tabah dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi problema yang dihadapkan kepada mereka. Beda dengan kaum perempuan. Perempuan mungkin gampang
cengeng dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya kaum perempuan seperti itu. Tetapi di dalam survei membuktikan bahwa kaum laki-lakilah yang memang dia adalah kaum yang lebih tabah menghadapi dan menyikapi problematika kehidupan, ujian, cobaan, rintangan, apapun, kaum laki-laki ini lebih di depan sabarnya daripada kaum perempuan. Nah, ini survei yang membuktikan, bukan dari pribadi saya sendiri, bukan, tapi survei yang membuktikan seperti ini. Makanya dirangkum di dalam kitab ini ya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kekuatan ya. Yang ketiga dari segi wa kadzalika al-quwwah. Dari segi kekuatan kita sudah lihat dan membuktikan dan real fakta di lapangan bahwa kaum laki-laki ini Allah berikan otot yang lebih, kekuatan yang lebih daripada kaum perempuan. Ya, misalkan dari laki-laki ini dia sanggup untuk mengangkat semen beberapa sak di pundaknya, sanggup mengangkat batu, sanggup mengangkat barang-barang yang berat dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa kaum laki-laki ini dari segi fisik saja lebih kuat daripada kaum perempuan. Nah, itu Allah kasih kelebihan, ya. Itu Allah kasih kelebihan khusus buat kaum laki-laki. Bukan tidak ada, kaum perempuan pun ada yang kuat seperti itu, tetapi lebih banyak mayoritas di dunia ini justru yang lebih kuat dan tangguh itu adalah kaum laki-laki. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah wal kitabatu ghaliban, yaitu kapasitas ilmiah tulisan kaum lelaki ya, kaum laki-laki lebih banyak daripada kaum perempuan. Nah, ini survei yang membuktikan. Jadi kapasitas ilmiah tulisan laki-laki inilah kaum laki-laki yang lebih banyak ya daripada kaum perempuan. Contoh yang mengarang buku-buku ilmiah ya di perpustakaan, di tempat-tempat ilmu dan lain sebagainya, itu kebanyakan kaum laki-laki yang mengarang, yang menulisnya. Kitab-kitab yang ada di dunia ini ya, yang dikaji di pondok pesantren, di madrasah, di majelis taklim lain-lainnya, itu karya-karya, hampir mayoritas karya-karya laki-laki. Jadi kapasitas mereka kaum laki-laki secara ilmiah dari segi tulisan lebih banyak daripada kaum perempuan. Itu Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Bukan tidak ada, kaum perempuan pun ada, tetapi lebih banyak kaum laki-laki. Kemudian apalagi dari segi hakikat Allah lebihkan terhadap kaum laki-laki itu, yaitu wal furusiyah ya. Artinya keterampilan lelaki dalam mengendarai kuda. Nah, ini. Jadi yang berkuda ini laki-laki lebih banyak daripada kaum perempuan ya. Yang berani berkuda itu ya, yang balapan kuda, yang berani berlatih kuda, itu kebanyakan kaum laki-laki. Bukan tidak ada, kaum perempuan pun ada. Cuma ini mayoritas ya, mayoritas sepakat, real, fakta membuktikan bahwa kaum laki-lakilah yang lebih banyak, yang lebih mampu untuk mengendarai kuda ya. Kemudian yang keenam adalah wapihim al ulama'u wal imamah al kubara ya. Yang keenam, kaum laki-laki banyak yang menjadi ulama. Nah, ini kelebihan. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang saya bacakan tadi di dalam awal tausiah ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Lelaki ini justru Allah lebihkan. Dia menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dan Allah melebihkan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Allah melebihkan daripada segalanya terhadap kaum laki-laki. Makanya pantas kalau kaum laki-laki Allah jadikan di muka bumi ini bagi istrinya, bagi anak-anaknya, mereka kaum suami menjadi imam. Ya. Yang menjadi ulama kebanyakan laki-laki,
yang menjadi ustaz kebanyakan laki-laki, yang menjadi kiai dan lain sebagainya kebanyakan dari kaum laki-laki, yang sering memberikan mau'idatul hasanah baik secara formal maupun non formal, baik secara sekupnya di dalam maupun di luar, itu kebanyakan kaum laki-laki. Makanya kaum laki-laki ini Masya Allah tabarakallah, bukan saya seorang lelaki terus saya membanggakan diri, bukan. Karena memang kaum laki-laki ini Allah, zat Allah lah yang memberikan kedudukan tinggi melebihi daripada kaum wanita. Ya, jadi banyak ulama itu, banyak kiai, banyak ajengan, banyak pendiri pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren gitu kan. Kebanyakannya itu justru kaum laki-laki, ya. Bukan tidak ada, perempuan juga ada, tapi kebanyakan itu kaum laki-laki. Kemudian wal imamah al-kubra was-sughra. Allah melebihkan kaum lelaki ini dari segi apa? Dari segi menjadi imam atau penguasa, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Baik sebagai pemimpin skala besar maupun pemimpin skala kecil. Baik dia menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RW, RT dan lain sebagainya. Sekup besar dari presiden sampai sekup terkecil yaitu RT, dari pemimpinan kenegaraan secara umumiah ini kebanyakan kaum laki-laki. Ada yang menjadi RT, RW di beberapa daerah kaum perempuan, ada yang menjadi camat perempuan, yang menjadi wali kota perempuan, yang menjadi bupati perempuan. Tapi survei membuktikan, ya, justru kebanyakan yang menjadi pemimpin, baik sekup skala besar maupun skala kecil, justru ini kaum laki-laki yang paling di depan menjadi pemimpin tersebut. Kemudian yang nomor ke-8 yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan wal jihadi, ya, kelebihan kaum laki-laki di dalam berperang. Di dalam berperang itu sudah pasti laki-laki yang paling di depan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan yang menjadi mujahid, yang menjadi syuhada justru dari kaum laki-laki. Yang paling terdepan membela agama Allah, yang paling terdepan membela panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW beserta baginda Rasulullah SAW adalah mereka para sahabat-sahabat dari golongan kaum laki-laki. Kemudian di kita aja atau di negara, beberapa negara ketika dihadapkan dengan peperangan, negaranya lagi dalam masalah kemudian berperang, justru yang paling terdepan itu di dalam berperang, di dalam jihad adalah mereka kaum laki-laki. Ini sudah bukti, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kita sebagai laki-laki dan saya pribadi sebagai laki-laki, ini subhanallah amanah dari Allah yang sangat luar biasa. Allah melebihkan kedudukan kita semata-mata kita ini pasti akan dihisab, akan dituntut nanti di yaumil akhir. Kita sebagai pemimpin akan dituntut nanti di yaumil akhir. Presiden memimpin negara dituntut di yaumil akhir. Kemudian sekupnya, apa itu namanya, gubernur sama. Kemudian bupati, wali kota, camat dan ke bawahnya pun yang namanya pemimpin, yang namanya punya bawahan pasti akan dipertanggungjawabkan jaga di akhirat tentang kepemimpinannya. Maka dari itu saya pribadi sebagai pemimpin dari sekup rumah tangga, saya pun akan dihisab nanti di akhirat. Saya mengajak kepada kaum lelaki untuk memegang amanah tersebut dengan adil dan penuh kepercayaan dan penuh tanggung jawab. Kemudian Allah melebihkan kaum lelaki itu dari segi apanya? Wal azan wal khutbah wal jum'ah wal i'tikaf was syahadah fil hudud wal qisas. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum laki azan, khutbah Jumat, ya, itu semuanya kaum laki-laki. Tidak ada di dalam fikih dijelaskan. Ada khutbah Jumat perempuan, tidak ada, tidak sah. Khutbah Jumat itu khusus, ya, laki-laki yang menjadi imamnya, yang menjadi khatibnya. Itu Allah sudah lebihkan. Tidak ada dari dulu, dari sejarah sampai sekarang.
khutbah Jumat dipimpin atau diimamin oleh seorang perempuan, tidak ada. Seorang laki-laki. Ini amanah juga dari Allah Subhanahu wa taala, atau kedudukan yang diberikan kepada kita ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan di dalam fikih, ya, kaum muslimin wal muslimat dijelaskan tidak boleh kaum perempuan untuk azan selagi masih ada laki-laki. Makanya dari dulu sampai sekarang, dari zaman Bilal bin Rabah sampai sekarang, yang azan itu yaitu laki-laki. Belum pernah selama saya hidup di dunia ini, usia segini, belum pernah ada perempuan azan. Satu, memang tidak boleh. Selama masih ada laki-laki, tidak boleh kaum perempuan azan. Dan ini menjadikan syarat mutlak. Jadi ini salah satu hal yang memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum lelaki di dalam i'tikaf. Ya, i'tikaf ini dibebaskan, ya, kaum lelaki. Kaum lelaki i'tikaf, kaum perempuan i'tikaf, tapi harus ada izin suaminya. Kalau lelaki i'tikaf gak ada izin gak apa-apa. Ya, takutnya kemana nih? Bilangnya ke istrinya mau i'tikaf. Kalau i'tikaf itu di masjid, Pak. Apalagi nih di bulan-bulan Ramadan ini harus banyak i'tikaf. Saya mau i'tikafnya di rumah Pak Ustadz, gak sah. Saya mau i'tikafnya di tenda, gak sah. Saya mau i'tikafnya di halaman rumah saja, nggak sah. I'tikaf itu di dalam fikih dijelaskan harus di dalam masjid. Kebanyakan yang i'tikaf itu justru kaum laki-laki, karena laki-laki bebas. Kalau perempuan takut menjadi fitnah. Seandainya ada perempuan yang dibawa ke masjid untuk i'tikaf, itu harus bersama istrinya. Harus bersama suaminya, bukan istrinya, harus sama suaminya. Itu pun kalau tidak ada suaminya harus izin kepada suaminya. Mas, ya boleh nggak ibu i'tikaf? Boleh nggak mama i'tikaf? Boleh nggak mama ke masjid? Dan lain sebagainya. Jangan asal selonong baik pergi saja begitu saja. Ya, jadi lelaki yang bijak, lelaki yang soleh pasti ngizinin istrinya untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Kemudian melebihkan di dalam apa? Di dalam persaksian hudud dan qisas, ya. Kemudian di dalam waris, kedudukan asobah, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak. Ya, wali nikah ini kan harus laki-laki, tidak ada perempuan wali nikah. Ya, untuk menikahkan anaknya itu yang menjadi wali itu jadi rukun dalam nikah itu adalah si bapaknya. Jadi laki-laki, ya, laki-laki. Jadi ibu itu atau istri itu tidak kuat. Kemudian dari waris itu kita sudah tahu, ya, 1:2, ya. Laki-laki 2, perempuan 1, gitu kan. Jadi ini sudah menjadi ketetapan agama, ya, ketetapan agama yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari segi talak, nggak ada perempuan yang bisa nalak, hanya laki-lakilah yang bisa nalak. Kemudian ini punten maaf kaum ibu-ibu, ya, karena di sini saya memang harus dijelaskan juga nih, ya, wat talaq wa ruju' adadul azwaj ilaihim. Ya, ketika mentalak, merujuk itu kan laki-laki. Kemudian hak untuk berpoligami itu kaum laki-laki ini dia hak sebetulnya, ya. Kaum lelaki ini memiliki hak untuk berpoligami, gitu kan. Kemudian anak dinasabkan itu ke bapak bukan ke ibu. Ini anak siapa? Anu bin apa? Bukan binti tapi bin, ya. Kalau binti itu memang binti untuk perempuan. Misalnya anak perempuan binti bapak anu, gitu kan? Binti bapak anu. Kalau anaknya laki-laki bin bapak anu. Jadi disematkan, dinasabkan anak itu ke bapak. Jadi lebih kuat. Nah, ini salah satunya kenapa Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita sudah tahu jelas, tahu persis, ya, referensi atau dalil-dalil yang disampaikan, ya, bahwa betul-betul lelaki ini diberikan amanah kedudukan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kedua, dari segi syar'i, lelaki diunggulkan, kaum Adam ini diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua dari segi apa? Dari segi syar'i. Dari segi syar'i itu apa? Ya, dari segi syar'i adalah
dalam melaksanakan serta memenuhi haknya sesuai dengan syarat, seperti memberikan mahar serta nafkah kepada sang istri, ya. Kemudian fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Yang dimaksud dengan wanita solihah dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini di atas adalah kaum wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Istri solehah itu istri yang taat kepada Allah. Istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada suami, itulah istri yang solehah. Kalau istrinya taat kepada Allah saja, kemudian kepada suami tidak taat, itu belum dinamakan solehah. Atau sebaliknya, suami dia taatin, dia taat full ke suami, tapi ke Allah tidak taat, itu pun tidak solehah. Jadi yang termasuk istri yang solehah, yaitu istri yang taat kepada Allah dan istri yang taat kepada suaminya. Insya Allah, mudah-mudahan kaum ibu dimanapun berada, kaum perempuan dimanapun berada. Jadi taat ini bukan hanya kepada Allah saja, tapi taat kepada suami itu pun dituntut. Ya, maka dari itu lakukanlah kita sebagai perempuan, ya, sebagai perempuan diharuskan oleh Allah seperti itu supaya kita mendapatkan keberkahan, keridhaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib, ya, yaitu yang menjaga kehormatannya tatkala suaminya tidak ada di rumah, ya. Di dalam salah satu hadis, sahabat Abi Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik wanita adalah perempuan, idza nadharta ilaiha sarratska, yang apabila engkau lihat membuat dirimu senang, wa in amartaha atau atska, bila engkau perintah dia selalu taat, wa in gibta anha, dan bila engkau tidak berada di sampingnya, hafidhatska bimalika wa nafsiha, dan dia senantiasa bisa menjaga hartamu dan menjaga dirinya. Jadi ini termasuk kategori perempuan yang solehah. Jadi perempuan yang soleh itu kalau suaminya natap, ya, suaminya natap, dia pun menatap dengan penuh kemesraan. Itu solehah. Jadi kan ada suaminya nutup terus, cek istri nanti, naon atuh ningali wae cenah gitu kan. Bosen lain dan lain sebagainya. Justru ketika suami menatap itu, dosa-dosa yang ada di mata itu jatuh-jatuh semuanya, berjatuhan. Makanya kalau ingin dosa-dosa yang ada di badan kita, salah satunya anggota badan kita di mata, seringlah menatap istrinya, istrinya menatap suaminya dengan penuh kemesraan, maka insya Allah dosa-dosa yang ada di mata itu berguguran. Ya, jadi idza nadharta ilaiha sarraska, apabila dia dilihat, dipandang, maka dia menyenangkan, menyenangkan sekali, sampai betah di rumah. Maksudnya sudah bekerja gitu, sudah kerja, jangan sampai tidak kerja, natap istrinya terus, kerjanya terabaikan dan lain sebagainya. Jadi ini pulang kerja, capek pulang kerja, natap istrinya, istrinya sudah cantik, istrinya sudah wangi, sudah mandi, suaminya pulang kerja jam 5 atau jam setengah 6 umpamanya, ataupun ba'da maghrib, ataupun isya, tapi istrinya betul-betul menyambut luar biasa. Nah ini kita praktekkan jamaah sekalian, kita mencoba hal seperti itu, insya Allah terasa nyaman, terasa enak, terasa tenang gitu kan. Suaminya datang langsung disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut dengan gembira, bahagia, wangi banget istrinya. Apalagi suaminya bawa uang banyak, wah langsung tanggal muda nih suaminya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan lain sebagainya. Tahu suaminya bawa uang banyak ya. Nah itu, jadi kaum ibu, jadilah ibu yang solehah. Bagaimana caranya? Salah satunya dalam hadis ini, ketika ditatap, dipandang oleh suami, maka senangkanlah suami dengan pandangannya. Ya, mandang deui ibu teh, kedah mandang deui ya ke suami teh, senyum ngagelenyuk.
tekenging tangah, lamun suami natap teh urang tangah tekenging, mun tiasa mah tungkul bari ninggal salit teh gitu ya. Itulah perempuan yang solehah, yang sopan ya. Kemudian wa in amartaha atau atska, ketika suaminya memerintah, istrinya taat. Nah ini istri yang soleh, ahli surga ini seperti ini ya. Jadi istri-istri ahli surga ini ya, tanda-tanda atau salah satu ciri istri dari golongan-golongan penghuni surga ini ya, seperti yang disampaikan di dalam hadis ini. Ketika suaminya memerintah nggak lama, istrinya langsung berbuat, nggak sampai nunggu, mah bikinin kopi lah, capek nih pulang kerja, langsung, nggak lama, nggak nunggu, nggak ya. Seperti istri bapak-bapak nih yang ada di rumah kan gitu kan, sama kan? Kan istri-istrinya yang menyimak nih ya, kalau diperintah apapun selama itu baik maka turut, selama itu jelek dan maksiat maka kita harus menolak gitu kan. Kalau kita suruh bikin kopi, suruh bikin teh, suruh apalah yang ringan-ringan, mungkin suami juga tidak akan menyuruh yang berat-berat, maka itu salah satu ciri-ciri perempuan yang solehah. Jadi perempuan yang solehah itu sudah pastilah dia adalah penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cuma satu sih istri itu kewajibannya taat sebetulnya. Nyuci kewajiban suami, ngurus anak kewajiban suami, bersihin rumah kewajiban suami, cuci piring kewajiban suami, mandiin anak kewajiban suami, mencari uang kewajiban suami. Semua dari A sampai Z, tek-tek bengek kalau istilah bahasa Sunda mah, eta teh kewajiban suami. Cuma kewajiban perempuan satu, taat perempuan. Kata suami, mama cuciin ini baju, ya turut pang nyucikeun gitu kan. Mama pingin makan, ya pang masakeun. Mama hoyong kopi, pang damelkeun. Itu kan satu, taat. Pak Ustadz, satu taat tapi banyak permintaannya. Ya wayahna, selagi kita mampu sebagai perempuan, ya maka silakan kerjakan. Kalaupun tidak mampu, bicara, musyawarahkan terhadap suami. Ya, kayaknya sudah tidak mampu nih, kerjaan sudah banyak. Bagaimana kalau nyuruh orang gini, silakan. Tapi pahala mungkin diambil ya sama suaminya, ya karena istrinya tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan, betul-betul capek, betul. Makanya surga itu luar biasa bagi istri itu, apa ya istilahnya, sangat kemungkinan besar lah perempuan itu kalau dia betul-betul melaksanakan syariat, ya syariat di dalam rumah tangga, surga bagi kaum perempuan, surga, masya Allah, tabarakallah, ya. Tapi selama suaminya tidak menentang terhadap hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala di dalam merintahnya ya. Kemudian wa in gibta anha hafidhatska fi malika wa nafsiha. Ketika suami tidak ada, hartanya jaga, diri jaga. Jangan sampai mengeluarkan uang dari rumah tanpa izin suami, karena mungkin uang itu dari suami. Ada yang minta-minta, trok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf, saya perlu ini proposalnya, ini bla 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 dan lain sebagainya. Itu baik. Kalau kita memberi baik, tapi tetap harus ada izin suami. Kalau tidak ada izin suami, maka falahul ajru wal hal wizru. Bagi suami adalah pahala, bagi perempuannya adalah siksanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dulu. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke bab yang ini lagi tentang hak kewajiban bagi suami dan istrinya. Aqulu qouli hada khudmas safa damakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.